Eh, Baik, saya lanjutkan terkait penjelasan mengenai teknik-teknik dasar ya untuk biologi molekuler. Dan di sini saya lanjutkan terkait dengan eh, RNA Basic Tools yang di sini sebenarnya ada satu kata kunci ya, ada satu frase kunci yaitu di sini frase kuncinya adalah gene expression ya. Jadi ketika di situ kita melihat atau kita menemukan suatu artikel, suatu buku ya yang di situ bicara terkait dengan ada kata gene expressionnya itu biasanya sangat relate atau sangat berhubungan dengan eh, apa RNA ya. Jadi dalam kesempatan ini saya berikan dua contoh dulu ya, dua contoh dulu. Yang pertama adalah RT-PCR ya. Kalau tadi yang kita bicara teknik untuk DNA, kita hanya membahas PCR saja, tapi kali ini ya ada tambahan RT di sini ya. Jadi RT ini eh, apa namanya fungsinya ya? Sebenarnya RT ini singkatan dari reverse transkriptase ya, suatu enzim yang bisa merubah RNA menjadi DNA. Dalam hal ini ya RNA diubah menjadi komplementari cDNA ya seperti itu. Nah, mungkin kita cek dulu ya sebenarnya bedanya apa ya. Bedanya kalau dilihat dari sumber ya pasti ketika kita bicara terkait RNA maka sumber utama yang dijadikan bahan untuk riset ini atau penelitian ini adalah total RNA ataupun mRNA ya. Jadi harus isolasi dulu mRNA, harus isolasi dulu RNA-nya ya seperti itu. Nah, kemudian secara garis besar ya output yang kita bisa lihat adalah apa? Ya ekspresi gen ya. Jadi outputnya ekspresi gen. Kita bisa melihat ekspresi gen misalnya gen A oh terekspresi tinggi, terekspresi eh, banyak di daerah atau di organ daun misalnya seperti itu. Atau bahkan tidak terekspresi di daun tapi terekspresi di akar. Ya berarti ini ada hubungannya dengan fungsinya. Fungsinya apa? Mungkin ya gen tersebut terlibat dalam fungsi penyerapan nutrisi dari tanah. Nah, itu. Jadi ada hubungannya antara ekspresi gen dengan fungsi suatu gen tertentu. Nah, bedanya di sini output ya. eh, atau saya kenalkan juga ya dalam hal ini yang nomor dua yaitu qPCR. Ya, atau kuantitatif PCR. Ya, di sini qPCR itu nama lainnya adalah real time PCR ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalau ada jurnal atau artikel yang di situ ada tulisan real time PCR, yang di situ ada qPCR itu ya sama sebenarnya seperti itu. Nah, bedanya ya outputnya saya sekarang bicara output ya. Outputnya itu kalau kita menggunakan reverse transkriptase PCR atau RT-PCR itu hanya berupa ekspresi gen yang sifatnya kualitatif gitu ya. Ada atau tidak, muncul atau tidak, kemudian tipis atau tebal. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika kita bicara atau menggunakan teknik yang namanya qPCR atau real time PCR, maka yang kita dapatkan bukan lagi gambar seperti di agarus, tapi sudah bersifat apa? Kuantitatif. Artinya kuantitatif itu ada angkanya nanti. Ya, makanya ini contoh gambarnya seperti ini ya outputnya. Di slide berikutnya nanti akan ada contohnya ya. Oke. Nah, eh, yang jelas ya, yang jelas itu memang fungsi utama itu untuk mendeteksi ekspresi gen. Ya, sama juga ya, real time PCR juga untuk mendeteksi ekspresi gen ya. Tapi secara level ya kita memang lebih memilih real time PCR karena di sini sensitif, kemudian akurat ya, dan juga reproducible karena sifatnya sudah bermain di ada angkanya seperti itu ya. Oke, kita ambil contoh saja satu slide berikutnya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya ambil satu contoh lagi ya terkait dengan studi kasus di artikel yang sudah kita publikasikan ya. Ini walaupun artikel lama tapi insya Allah masih relevan ya. Nah, jadi cara kerjanya ya untuk RT-PCR ataupun real time PCR ya. Pertama pasti itu yang namanya eh, karena kita bicara ekspresi gen ya, maka kita
tahapan pertama yang dilakukan adalah isolasi atau ekstraksi RNA. Ya. Kita lihat di sini dulu aja ya. Jadi ekstraksi RNA atau isolasi total RNA dari tisu atau dari sel ya, bisa dari daun, bisa dari akar, bisa dari manapun ya. Ya. Kemudian kita lakukan yang namanya reverse transkriptase atau RT ya, proses RT itu merubah RNA menjadi cDNA atau komplementari DNA. Kemudian kita lakukan yang namanya PCR seperti biasa ya. Jadi bedanya dengan PCR biasa yang pada part satu tadi yang terkait dengan basic tool dengan bahan DNA itu adalah step satu dan 2. Kalau DNA kan tadi pakai genom DNA langsung di PCR tanpa ada proses RT-nya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau PCR berikutnya itu prosesnya sama ya, prosesnya sama. Jadi ada buffer, ada PCR premix dan lain sebagainya, ya ada primernya ya, kemudian outputnya ya untuk RT-PCR itu ya berupa band seperti ini ya. Makanya di sini saya contohkan ya publikasi terkait dengan CCS52B di sini kita coba cek ya, kita coba pahami dulu ya. Artinya bagaimana? Artinya di awal saya sudah menjelaskan bahwa langkah pertama itu adalah eh, apa langkah pertama itu adalah isolasi RNA. Makanya di sini kita lihat apa namanya sumber organ dulu ya. Makanya YL, YR, ML dan MR. Nah itu sumber utama ketika kita mengisolasi DNA. Long live di sini bisa kita lihat ya. Jadi kita ambil organ daun muda, kita isolasi RNA-nya, kita ambil lagi akar muda, kita isolasi RNA-nya ya dalam cup yang berbeda ya. Kemudian ada daun tua dan juga akar tua kan seperti itu. Jadi ini cupnya berbeda semuanya ya. Nah kemudian juga kita ambil organ apa ini? IM ada immature panicles, kemudian FL ada flower, kemudian 10K itu adalah kernel pada 10 hari setelah polinasi ya, 15 hari setelah polinasi. Jadi kita melihat di sini ya, berarti isolasi RNA-nya kita harus menggunakan berapa kali gerusan atau berapa kali cuk. Ya kita tinggal hitung organnya diambil dari mana saja. Kalau dihitung di sini kan kita harus mengisolasi RNA sebanyak 8 kali atau sebanyak 8 gerusan. Ya, yang itu tidak boleh campur karena bahaya ya. Kalau campur kan nanti tidak teridentifikasi. Oh ini dari daun muda, ini dari daun tua dan seterusnya. Nah, baru kita bisa bicara ya ketika kita lakukan yang namanya RT-PCR, kita bisa melihat ekspresinya secara jelas. Apa itu? Oh, ternyata gen CCS52B ini tidak terekspresi di daun tua. Sangat rendah ekspresinya di akar tua, ya, seperti itu. Namun, di organ-organ yang muda, seperti daun muda dan akar muda, ya, bahkan di mana ini? Di bunga. Nah, itu sangat tinggi ekspresinya, sehingga kita bisa menduga ya, bahwasanya, oh mungkin ini ada kemungkinan ya, gen CCS52 ini berkaitan dengan fungsi-fungsi penting ya pada organ tersebut ya. Jadi kita bisa bicara, kita bisa menduga, bahkan melakukan kesimpulan sederhana lah seperti itu ya dengan data yang kita dapatkan melalui RT-PCR ini ya seperti itu. Oke, makanya pasti penjelasannya apa? Total RNA diisolasi dari ya ini ya seperti itu. Itu pasti ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan real time PCR atau qPCR ya kita bisa lihat di daerah yang di bagian kanan ini ya. Bagian kanan ini di awal sama semua ya sebenarnya hanya saja ada poin 3 ya, ya dan juga poin 4 yang berbeda sehingga outputnya nanti itu eh, tidak lagi gene expression yang muncul apa namanya muncul band-band seperti ini tapi di sini langsung keluar yang namanya angka ya di mesinnya juga berbeda ya jadi mesin PCR-nya berbeda eh, khusus memang ya real time PCR itu khusus mesinnya kemudian di layar kita bisa melihat gambar seperti ini ya biasanya ada banyak gambarnya muncul gitu ada banyak ya kemudian ini basisnya apa basisnya adalah city value ya.
Saya lupa tidak menambahkan sumber referensinya ya, tapi ada satu referensi kunci ya terkait penghitungan city value ini. Nah, kemudian ya bedanya lagi adalah kit yang digunakan itu harus kit yang punya dye atau yang punya fluorescent. Mana istilah ini ya. Kit yang punya dye atau yang punya fluorescent. Kenapa? Karena fluorescent itulah yang nanti menghasilkan eksitasi atau menghasilkan semacam respon ya ketika terjadi yang namanya eh, apa namanya penempelan primer ya kemudian nanti disitulah akan muncul apa semacam laporan ya primer yang di situ menempel atau yang menyambung dengan fluorescent dye di sini biasanya disebut dengan istilah probe atau pakai cyber green atau apapun ya namanya seperti itu. Memang beda ya antara kit yang PCR biasa atau RT-PCR dengan kit yang real time PCR. Dan datanya yang dianalisa nanti data berupa city value ya. Jadi cycle threshold ini sangat penting ya untuk deteksi atau untuk menghitung yang namanya real time PCR, hasil data real time PCR ya. Nah, kemudian eh, karena datanya berupa angka, maka ya ini ya. Jadi ini saya tunjukkan data-datanya itu angka-angka seperti ini ya. Jadi seperti angka Excel, kemudian kita kita download lah ya, kita download bisa disimpan di USB dari mesin tersebut. Nah, kemudian kita analisa. Jadi kita analisa melalui yang namanya apa Excel ya. Jadi kita menganalisa angka-angka yang muncul kemudian dimasukkan di Excel, akhirnya ya, akhirnya muncullah data seperti contoh di sini ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Kalau kita bicara terkait RT-PCR itu hanya visual seperti ini, ada tidak atau tipis tebal ya, tapi yang namanya kualitatif ya kita kan tidak bisa bicara, oh ini dua kali lipatnya, oh ini tiga kali lipatnya kan tidak bisa ya. Maka dari itu, agar itu bisa berbunyi seperti itu, maka harus dilakukan yang namanya qPCR atau real time PCR. Nah, kalau data di sini ya, yang sebelah kanan atas ini jelas, sangat jelas ya, karena di sisi kiri ini ada angka. Ya, walaupun eh, apa, jadi angkanya itu bisa angka mutlak, bisa juga angka perkalian atau angka persentase seperti ini. Tapi kan kita bisa baca, misal ya, oh yang apa, yang mana ya? Misalnya yang sini aja ya, ya. Ketika ini kontrol, contoh saja ya, ketika ini kontrolnya satu, gitu ya, angka kontrol ini satu, maka ketika di sini muncul data seperti ini atau yang merah ya, yang merah ini kan angkanya kira-kira sekitar 5 ya, gitu ya. Sehingga ekspresi pada yang merah ini, maka kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menyatakan bahwa ya, yang bagian 5 ini ya, atau yang muncul pada sampel nomor nomor 3 ya. Yang muncul pada sampel nomor 3 ini memiliki ekspresi berapa kali lipatnya? Satu, dua, tiga, 4, berapa lipatnya dari kontrol ya. Katakanlah seperti itu. Ini contoh ketika kita membahas atau ketika kita menggunakan yang namanya delta PCR ya, seperti itu. Oke, sebenarnya ada lagi ya contoh-contoh atau teknik yang utama ya. Tapi nanti saja saya jelaskan ya setelah video ketiga ya kalau bisa seperti itu. Cuman ini dasar, ini basic sehingga ketika memahami ini nanti insya Allah akan lebih mudah lah dalam pemahaman pemahaman berikutnya ya. Nah, saya lanjutkan di slide berikutnya ya kita beralih ke protein basic tools ya, yang di sini akan saya jelaskan ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah SDH page, kemudian yang kedua Western blot ya, dan yang ketiga adalah spektrofotometer ya. Spektro ini sebenarnya alatnya, tapi yang nanti saya jelaskan terkait Bradford ya, C aja ya. Nah, eh, sebagaimana tertulis di sini ya, jadi DSPC itu fungsinya untuk memisahkan protein. Ya, untuk memisahkan protein berdasarkan apa? Berdasarkan berat molekul. Ya, protein yang berat atau yang ukurannya besar itu akan apa namanya?
apa namanya yang besar atau berat akan bergerak lebih lambat, akan bergerak lebih lambat. Sedangkan yang kecil akan bergerak lebih cepat. Ya. Karena ini sangat penting ya untuk ini basic sekali ya, basic sekali sebelum kita melangkah ke teknik atau analisa-analisa berikutnya. Ya. Nah kemudian ya, eh, kemudian seperti saya sampaikan sebelumnya ya bahwasanya untuk langkah sebelum SDS speed pasti kita harus menyiapkan bahannya. Dalam hal ini apa? Protein. Jadi kalau kita bekerja protein maka ya kita harus isolasi atau ekstraksi protein dulu. Ya, harus ekstraksi protein dulu. Ya kemudian apa namanya? Bisa langsung kita coba untuk memisahkan melalui SDS speed seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait Western blot. Jadi ini untuk mendeteksi protein yang spesifik karena di situ ada interaksi ya, interaksi antara antibodi dan antigen. Dan biasanya yang paling penting itu adalah kita harus punya yang namanya antibodi spesifik, ya, sehingga kita bisa mendeteksi protein yang spesifik juga. Dan yang ketiga terkait dengan alat yang namanya spektrofotometer ya. Dan di sini apa namanya alat spektrofotometer itu eh, apa ya istilahnya itu sebenarnya tidak hanya untuk Bradford Asia, tapi dalam hal ini saya berikan satu contoh saja yaitu Bradford Asia. Makanya di sini kita bisa mendapatkan data terkait dengan jumlah protein atau jumlah total protein, ya seperti itu. Berbasis apa? Berbasis perubahan warna. Ya. Nanti kita cek di slide-slide berikutnya. Nah, ini contoh yang nomor satu dan dua, ya. Contoh yang nomor satu dan dua, yaitu SDS page dan Western blot. Nah, di sini, ya, di sini untuk SDS page itu cara kerjanya bagaimana? Namanya SDS page itu kata kuncinya adalah karena di sini ada SDS, maka eh, atau cara kerja dari SDS base itu adalah protein itu harus denaturasi dulu ya agar longgar dulu ya terpisah kemudian terpotong ya dengan adanya SDS seperti itu ya. Maka dari itu potongan-potongan tersebut ya karena sudah terdenaturasi maka akan terpisah ya. Setelah masuk di SDS page maka bisa dilakukan yang namanya staining menggunakan komasi ya, menggunakan komasi brilian blue atau CBB ya, kemudian kita bisa melihat bandnya. Nah, contoh yang dari SJS Suite bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa melihat di sini ada berapa protein itu yang muncul di sini kan gitu. Mulai dari yang ukuran 180 kilodalton sampai 10 kilodalton ini mungkin agak besaran, mungkin agak 15-an ya, 15-an di situ ya. Dan kelihatan di sini mungkin ukurannya sekitar 27. Ya, bisa kita katakan ini kan hanya kualitatif saja, hanya visual saja ya. Ini contoh hasil dari SDS Page. Dan yang kedua ya itu adalah Western blot. Nah, tadi saya sampaikan untuk Western blot kita harus menyiapkan yang namanya antibody. Ya, maka dari itu ya eh, atau sebelum masuk ke antibody tadi ya gel SDSP itu harus ditransfer dulu ke membran ya harus ditransfer dulu ke membran kemudian setelah ditransfer ke membran kita lakukan yang namanya blocking kemudian ada reaksi dengan antibodi primer ya kemudian ada reaksi dengan antibodi sekunder kemudian kita bisa mendeteksi berupa band-band seperti ini ya berupa band-band seperti ini sehingga apa namanya ketika kita bandingkan dengan yang SDSP yang proteinnya sangat banyak seperti ini, maka ketika hasil dari deteksi melalui Western blot itu hanya tersisa single band. Ya, dan ini sangat spesifik. Nah, yang membuat sangat spesifik itu antibodi yang mana kan gitu tuh. Antibodi yang membuat spesifik itu adalah antibodi yang primer. Jadi antibodi sekunder itu sebenarnya hanya kebanyakan berfungsi sebagai konjugat saja, ya seperti itu. Sehingga yang harus dimiliki itu adalah antibodi primer. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat contoh ya pada gambar B ini kita menggunakan ada berapa antibodi di sini? Ada 4. Ya.
ada antibodi histidin, ada antibodi protein DGP-23 ya, dan juga ada antibodi DGP. Oh maaf, menggunakan dua jenisnya, satu histidin dan satunya P23. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan ekspresi protein P23 kayak eh, ketika di apa ketika sampel atau bahan tersebut ya. Dalam hal ini kita menggunakan waktu itu adalah orcategras ya. Orcategras ini adalah eh, apa namanya rumput ya, rumputan yang dimanfaatkan untuk pakan ternak ya di negara empat musim. Nah, ya, itu di treatment ya atau diperlakukan dengan berbagai suhu di sini. Makanya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat suhu-suhunya seperti ini. Ya, ada 25 sampai 50 karena yang kita cek adalah terkait dengan hubungannya dengan panas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini produk ya ketika kita menggunakan yang namanya mistral. Seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir ya, yang nomor tiga kan tadi saya ingin cerita terkait dengan berat C ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ya untuk berat C eh, yang kita ukur adalah total protein ya, konsentrasi total protein berbasis perubahan warna. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, semoga ini juga sudah dipraktekkan atau akan dipraktekkan ya nanti agar ada pemahaman yang utuh ya terkait dengan bagaimana kita bekerja dengan protein untuk mendeteksi total eh, protein yang kita analisa seperti itu ya. Nah, kemudian ya, kemudian seperti tadi saya sampaikan, proteinnya harus diisolasi dulu, diekstraksi dulu ya. Setelah itu direaksikan dengan yang namanya reagen Bradford. Bradford ya. Bradford ini sebenarnya bahan utamanya adalah CBB atau kemasi Brilliant Blue ya. Seperti yang tadi, seperti yang tertulis di sini ya. Kemudian cara mengukurnya kita menggunakan yang namanya spektrofotometer pada panjang gelombang 595 nanometer. Nah, untuk eh, apa namanya yang paling penting di sini ya. Jadi jangan sampai salah ya di sini bahwa Bradford itu digunakan untuk apa? Untuk mengukur eh, jumlah atau kuantitas protein, tapi ya proteinnya itu dalam bentuk soluble atau bentuknya harus terlarut dalam suatu larutan seperti itu ya. Dan ya ketika kita jadi ini sangat sederhana ya. Jadi protein kemudian dicampurkan atau dilarutkan, direaksikan dengan Bradford, kemudian dibiarkan dalam suhu ruang ya sekitar beberapa menit atau sekitar 30 menitan ya, kemudian kita ukur ya pada spektrofotometer ya. Nah, ini penampakan utama ya, penampakan contoh saja ya, ini penampakan contoh saja karena ketika kita mengukur suatu sampel ya, yang di situ ada apa namanya harus ya, yang di situ harus ada yang namanya standar atau kontrol. Ya, di sini kita menggunakan biasanya yang digunakan adalah BSA atau bovine serum albumin ya. Dan di sini dengan berbagai konsentrasi untuk apa? Untuk dapat membuat yang namanya persamaan seperti ini ya, persamaan seperti ini, Y sama dengan dan lain sebagainya itu berbasis dengan standar yang kita buat ya. Berbasis dengan standar yang kita buat, maka kita akan menggunakan persamaan tersebut untuk mengukur ya jumlah protein yang kita analisa berbasis apa? Berbasis eh, persamaan tersebut ya. Sehingga nanti yang muncul adalah nilai absorban ya. Jadi hasil dari pengukuran pada 595 nanometer ini ya itu nanti munculnya hanya berupa angka absorbansi ya yang di situ nanti akan bisa kita konversi menjadi apa? Menjadi konsentrasi protein dengan satuan miligram per mililiter atau mikrogram per mililiter ya dengan menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini contoh ya, ini eh, contoh ketika kita sudah berhasil mendapatkan absorbansi kemudian sudah dikonversi ya, kemudian sudah dikonversi dan di sini eh, tertampak atau muncul angka 25,3 mikrogram per mililiter. Ya, jadi fungsinya seperti itu ya sehingga
dengan sekali rumus atau satu rumus yang kita buat melalui kurva standar, kita bisa mendapatkan ukuran atau mendapatkan kuantitas protein tertentu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk video pembelajaran hari ini ya. Dan ke depan ya, ke depan kita kalau ada kesempatan akan saya tambahi dua lagi ya terkait dengan tool atau terkait dengan eh, metode paling penting ya dalam biologi molekuler yaitu tadi saya sampaikan yang di sini yang disampaikan atau yang dijelaskan terkait plotting itu kan hanya Western blot ya, padahal kita punya ada dua lagi ya. Kita punya ada dua lagi yaitu Shorten blot dan juga Northern blot ya. Mungkin di kesempatan lain akan saya buatkan juga videonya. Baik, saya kira itu untuk video kali ini ya. Silakan nanti bisa dipelajari kembali ya. Eh, Bisa dipelajari kembali agar apa? Agar bisa memahami secara keseluruhan sehingga ketika nanti ada kuis bisa mengerjakan semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.